Pemirsa, gaya Bima Yudho Saputro menyampaikan kritik atas pembangunan di kampung halamannya Provinsi Lampung menuai beragam reaksi di publik dan juga pejabat ya. Dengan beragam platform yang ada, pemirsa generasi Z seperti Bima lebih berani mengeluarkan pandangan dengan gaya mereka. Lantas bagaimana semestinya menanggapi kritik yang disampaikan oleh para generasi Z atau milenial ataupun generasi lainnya? Kita membahasnya bersama dengan anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung, Taufik Basari. Selamat pagi Mas Taufik. Iya, selamat pagi Mas Taufik. Oke, kita akan coba kembali menyapa Ya, sudah. anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung. Mas Taufik, apakah sudah mendengar suara saya, Marvin di studio? Ya, sudah, Marvin. Oke, Mas Taufik, tanggapan Anda dengan cara Bima menyuarakan aspirasinya? Ya, itu merupakan satu kritikan yang disampaikan oleh seorang anak muda ya, yang tentu dengan caranya masing-masing. Yang menurut saya yang menjadi persoalan di dalam peristiwa ini adalah respon terhadap kritikan tersebut. Ya, ini kan sebenarnya kritikan yang biasa, yang memang apa yang disampaikan itu kalau saya melihat ya berdasarkan fakta, ya karena saya kan dari Dapil Lampung ini berkeliling ke berbagai pelosok, saya melihat sendiri memang banyak jalan-jalan yang rusak, terutama jalan provinsi dan jalan kabupaten serta jalan desa yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Nah, ketika Bima mencoba menyuarakan apa yang memang sejatinya merupakan keluhan dari masyarakat, semestinya kan responnya adalah menanggapi secara positif, kemudian menjelaskan kenapa ini terjadi, apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah, problemnya, dan apa yang akan dilakukan ke depannya. Nah, karena ada seseorang yang kemudian melaporkan Bima ke kepolisian, nah ini kan kemudian memancing reaksi publik bahwa kok ketika ada kritikan malah tanggapannya dengan melaporkan ke polisi. Oleh karena itulah maka saya berharap ya pihak kepolisian bisa mendudukan persoalan ini secara proporsional, ya tidak perlu ditindaklanjuti laporan yang seperti itu, dan bahkan sebaliknya mungkin pihak kepolisian pun juga bisa mengingatkan kepada kita semua, pada pemerintah daerah ya untuk bisa merespon keluhan-keluhan masyarakat ini ya untuk perbaikan masyarakat Lampung di kedepannya. Oke, Mas Taufik kan perwakilan yang mewakili berbagai macam angkatan ya, kalau kita bisa mengatakan bahkan kekinian juga begitu, bisa meraba kepada milenial dan juga Gen Z juga. Kalau menurut Mas Taufik sendiri ya, dengan diksi yang diberikan oleh Bima, cara penyampaiannya itu dinilai oleh berbagai orang yang ada di Lampung itu berlebihan. Kalau menurut Mas Taufik sendiri pribadi, berlebihan tidak? Ya begini, yang namanya kritik itu kan ingin mendapatkan perhatian publik ya. Apalagi anak muda ya, kalau misalnya kritiknya biasa-biasa saja dengan cara yang datar gitu misalnya, ya tentu akan sulit untuk mendapatkan perhatian publik. Sebenarnya kritikan yang diberikan oleh Bima ini sudah banyak disampaikan oleh banyak pihak, tapi dengan caranya Bima kemudian menjadi perhatian masyarakat. Nah, kalau menurut saya yang namanya kritik ya bisa dilakukan berbagai cara ya, terutama kalau anak muda dia akan mencari hal-hal yang bisa memantik perhatian publik. Menurut saya sah-sah saja ya, seperti contohnya ya kritik dengan seni, kritik dengan yang disampaikan oleh BEM UI misalnya ketika menampilkan video yang akhirnya menjadi pembicaraan publik. Apalagi sekarang jika kita mempergunakan sosmed, maka perhatian masyarakat akan lebih besar. Ini soal cara strategi seseorang yang ingin menyampaikan kritik saja, yang di dalam alam demokrasi menurut saya ya, kita menanggapinya harus lebih wise ya, lebih dingin, sehingga tidak perlu kemudian kita bereaksi negatif meskipun mungkin caranya banyak dinilai tidak sesuai dengan adat ketimuran, diksi yang dipakai juga mungkin mengesalkan beberapa orang. Tapi ya itulah kritik ya, itulah model kritik yang ingin mendapatkan perhatian. Menurut saya sah-sah saja. Ya tinggal Mas sekarang Taufik. para pemangku kebijakan, ya para penyelenggara negara jangan terlalu tipis kupingnya, jangan terlalu mudah terbakar hatinya. Ya meskipun sangat pedas, ya kita terima sebagai masukan yang baik dari masyarakat. Oke, Mas Taufik, singkat saja. Kan perubahan memerlukan waktu ya. Tidak bisa kemudian sewaktu-waktu langsung kemudian oke, duduk bersama. Pasti juga saat ini situasi masih cukup panas juga, perhatian masih cukup tinggi. Adakah usulan mungkin ruang yang tepat untuk bisa mewadahi komunikasi ini? Satu pemberi kritik, yang satu yang menerima kritik. Ya, pertama tentu pemerintah harus melakukan komunikasi, pemerintah daerah utamanya ya,
melakukan komunikasi publik dengan baik sehingga masyarakat bisa memahami apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam hal pembangunan infrastruktur ini. Kemudian menjelaskan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan, bahwa ini berkaitan dengan anggaran, pengambilan keputusan seperti apa, alokasi anggarannya seperti apa, musrenbangnya seperti apa, dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya kemudian bagaimana kita juga mencoba membuat penyelenggara negara ini ya selalu membuka ruang komunikasi ya antara masyarakat dengan pemerintah daerah ya. Ini yang kemudian dianggap mungkin tersumbat, dan yang terakhir adalah ya kita coba menjadikan momentum dari apa yang disampaikan oleh Bima ini ya untuk menelaah, mengevaluasi hal-hal apa saja yang kurang dan kita lakukan perbaikan ke depannya ya supaya ada partisipasi publik dalam setiap pembangunan yang ada di daerah-daerah. Kita harapkan bima-bima lain atau bima-bima efek lain ini bisa benar-benar bisa diterima dengan baik dan kita bisa bersama-sama memajukan daerah, tidak hanya Lampung namun juga daerah lain ya. Terima kasih Mas Taufik Basari sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Sehat selalu, terima kasih waktunya.